Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Wayuni. Tujuan dan maksud saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari salah satu mata kuliah etika pengembangan masyarakat Islam. Sebenarnya apa sih yang saya ketahui mengenai etika pengembangan masyarakat Islam tersebut? Baik, di sini kita sebagai mahasiswa prodi pengembangan masyarakat Islam itu sangat penting untuk mempelajari mata kuliah etika ini. Mengapa? Karena kita sebagai calon fasilitator yang akan terjun langsung pada masyarakat. Nah, sedangkan etika sendiri itu adalah sebuah nilai atau asas yang berkenaan dengan akhlak. Oleh karena itu, ketika kita akan terjun pada masyarakat, itu pasti ada ilmunya masing-masing. Seperti contohnya kita akan melakukan wawancara atau interview pada masyarakat. Nah, itu kita nggak mungkin langsung ujuk-ujuk atau langsung buru-buru untuk meminta wawancara tersebut. Pasti di situ kita ada etikanya dulu kan, begitu. Jadi semua itu pasti ada etikanya masing-masing, begitu. Untuk yang kedua itu bagaimana sih standar perilaku pekerja sosial? Untuk standar perilaku pekerja sosial itu menurut saya ya, itu kita harus mempunyai pengetahuan yang lebih. Mengapa? Karena kita sebagai pekerja sosial itu kita harus bekerja secara profesional, bukan hanya itu-itu aja gitu. Jadi untuk selain mempunyai pengetahuan yang lebih, kita juga harus mempunyai keterampilan dalam melakukan praktek pekerja sosial tersebut dengan menjalankan fungsi dari praktek pekerja sosial, begitu. Untuk yang selanjutnya, wilayah yang bagaimana sih yang seharusnya dikerjakan oleh pekerja sosial tersebut. Baik, di sini ketika kita membahas wilayah pekerja sosial itu meluas teman-teman, bukan hanya di tempat itu-itu saja. Akan tetapi bisa mengakses wilayah seperti di desa, di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, bahkan hingga nasional. Mengapa seperti itu? Karena pekerja sosial itu tugasnya dia tuh sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat yang ingin merasakan bagaimana sih rasanya untuk mensejahterakan diri atau mensejahterakan diri mereka sendiri gitu. Jadi tugas mereka itu begitu meluas. Jadi bahkan wilayahnya bukan hanya di tempat itu-itu saja gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah urgensi pengembangan masyarakat dalam dakwah Islam. Dakwah dalam konteks pengembangan masyarakat tidak terbatas bahwa mengajak masyarakat untuk menunaikan ibadah mahdoh seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Nah, akan tetapi di sini makna dari dakwah dalam konteks pengembangan masyarakat yaitu dia itu bersifat meluas karena sebagai upaya mengajak masyarakat untuk melakukan atau menciptakan kesejahteraan tersebut baik dalam hidup mereka di dunia maupun di akhirat nanti. Begitu. Jadi untuk urgensi dakwah dalam konteks pengembangan masyarakat itu bukan hanya melakukan ibadah mahdoh saja. Jadi di situ dia bersifat meluas. Yang sifatnya itu dia tuh harus mengajak seluruh masyarakat untuk mensejahterakan diri mereka sendiri dalam hidup mereka, baik di situ di dunia maupun di akhirat begitu. Untuk yang selanjutnya itu sumbangsi apa sih yang akan kita berikan untuk masyarakat, untuk masyarakat sekitar sebagai calon fasilitator begitu. Nah, kita sebagai calon fasilitator itu harus bisa menyadarkan masyarakat agar mereka mampu untuk menangani keadaan yang ada di sekitar mereka. Dan kita juga selaku calon fasilitator itu bisa mentransformasi pengetahuan kita kepada masyarakat agar mereka tuh mampu untuk mengembangkan kapasitas mereka sendiri begitu. Jadi itu mungkin sumbangsi dari saya sebagai calon fasilitator pemberdayaan masyarakat begitu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini penyampaian dari saya mengenai etika pengembangan masyarakat Islam, dan semoga video ini bermanfaat bagi para penonton dan juga bagi diri saya sendiri untuk lebih memahami sebenarnya apa itu etika pengembangan masyarakat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.